Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Dr. Sandra Cynthia Lango, spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi dari Siloam Hospital Lipo Village. Hari ini saya akan membahas tentang fenomena Raynaud. Nah, apa fenomena Raynaud ini? Ini merupakan suatu perubahan warna pada kulit kita, memang paling sering pada tangan, meskipun bisa juga terjadi pada kaki, pada telinga, maupun pada bibir atau pada lidah. Nah, ada 3 tahapan daripada perubahan ini, yaitu yang pertama adalah fase pada kondisi pucat akibat penyempitan pembuluh darah kecil sehingga aliran darah terganggu. Yang kedua, biru karena kekurangan oksigen dan menjadi kemerahan kembali ketika aliran darah kembali normal. Nah, biasanya yang dirasakan oleh pasien selain perubahan warna tangan, timbul juga nyeri dan kebas pada saat dingin atau pada saat stres emosional. Nah, ini adalah gambaran daripada fenomena Raynaud. Kita bisa melihat bahwa bagian yang pucat ini berbatas sangat tegas. Nah, ini juga adalah gambaran daripada fenomena Raynaud. Nah, teman-teman, apa hubungannya antara fenomena Raynaud dengan skleroderma? Jadi fenomena Raynaud ini terjadi pada lebih dari 90% pasien skleroderma. Fenomena Raynaud dapat merupakan gejala pertama dari 70% pasien skleroderma. Sehingga sangat penting sekali apabila kita mengetahui mengalami gejala fenomena Raynaud, kita harus mencari apakah ada penyakit lain yang mendasarinya. Nah, apakah fenomena Raynaud hanya terjadi pada skleroderma? Tidak. Jadi, fenomena Raynaud ini bisa terjadi pada penyakit rematik autoimun yang lain. Misalnya pada lupus, MCTD, sindrom Sjögren, polymyositis, dermatomyositis, dan rheumatoid arthritis. Nah, mengapa terjadi fenomena Raynaud? Terdapat ketidakseimbangan antara faktor yang bisa menyempitkan pembuluh darah atau faktor vasokonstriksi dan faktor vasodilatasi, faktor yang bisa melebarkan pembuluh darah. Terjadi kekurangan nitrit oxide dan prostasiklin, kelebihan endothelin 1 yang akan semuanya ini menyebabkan terjadinya vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah. Kemudian juga ada penyebab dari sisi vaskulitis atau peradangan pada pembuluh darah itu sendiri dan gangguan dari pembuluh darah kecil atau mikrovaskuler dan penyumbatan pembuluh darah itu sendiri. Nah, kapan kita curiga mengalami fenomena Raynaud? Coba teman-teman jawab pertanyaan di bawah ini. Apakah jarimu sensitif terhadap cuaca dingin? Apakah jarimu berubah warna jika berada di cuaca dingin? Apakah ada perubahan warna pada jari dari pucat, kebiruan, kemudian menjadi merah? Nah, teman-teman, kalau ada kondisi ini, segera konsultasi ke dokter untuk mengetahui penyebabnya. Nah, apa yang bisa mencetuskan fenomena Raynaud? Yang paling utama adalah cuaca dingin. Sehingga biasanya orang dengan fenomena Raynaud ini sensitif sekali terhadap cuaca dingin dan harus selalu menggunakan kaos kaki atau sarung tangan. Yang kedua adalah stres emosional. Nah, ada beberapa obat yang bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah sehingga bisa mencetuskan fenomena Raynaud. Ada beberapa obat migrain, estrogen, interferon, obat hipertensi seperti beta blocker, klonidin, obat flu, kemudian beberapa obat kemoterapi. Nah, teman-teman, apakah fenomena Raynaud ini berbahaya? Jika tidak ditangani dengan baik, bisa menyebabkan kekurangan oksigen pada jari atau pada bagian di mana fenomena Raynaud itu terjadi. Hal itu bisa berakibat kematian jaringan di sekitarnya dan sangat berbahaya. Sehingga kalau teman-teman mengalami fenomena Raynaud, waspadai hal berikut. Nyeri hebat pada saat timbul Raynaud tidak membaik dengan posisi tangan yang diturunkan. Hati-hati timbulnya borok dan kehitaman pada ujung jari. Dan juga sering terjadi infeksi pada tulang atau osteomyelitis. Nah, ini adalah gambaran di mana terjadi autoamputasi oleh karena iskemik pada jari ini. Dan ingat bahwa suatu kondisi kehitaman pada jari yang tidak cepat membaik, ini merupakan suatu kondisi gawat darurat sehingga harus cepat ke rumah sakit. Jadi, Raynaud yang tidak membaik dan disertai nyeri pada jari dan jari mulai menghitam, harus ke rumah sakit. Biasanya dokter akan memberikan obat infus untuk melebarkan pembuluh darah dan pengencer darah. Nah, pada prinsipnya pengobatan daripada fenomena Raynaud ini
adalah jenis-jenis obat seperti obat penghambat saluran kalsium, nifedipin, ada fosfodiesterase inhibitor, sildenafil, dan juga bisa menggunakan prostacyclin, bosentan, dan pada kondisi tertentu diperlukan intervensi surgikal misalnya simpatektomi. Demikian penjelasan saya teman-teman tentang fenomena Raynaud. Apabila teman-teman mengalami kondisi ini, kita harus konfirmasi ke dokter apakah ada gejala-gejala penyakit rematik autoimun yang lain. Semoga bermanfaat. Salam sehat untuk kita semua.